positif karena ini berhubung masih siang hari dan mungkin Bapak Ibu setelah sebelumnya kan masih mengajar dalam kelas dan mungkin butuh ice breaking, gerakan-gerakan supaya tidak mengantuk. Oke, sebelumnya saya Bapak Ibu guru tolong ice breaking dulu, boleh? Berdiri di depan meja masing-masing. Di depan meja. Di depan meja masing-masing. Iya. Boleh ya Bapak Ibu? Sini, boleh sini. 3, 2, Yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk
sini ada penjelasannya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini ada beberapa ininya. Yang pertama itu realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya realitas, kebutuhan kita berbeda. Ini stimulus respon, yang sebelahnya teori kontrol. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Dan di teori kontrol dia setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi di teori kontrol berbeda lagi, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan yang berbeda. Gitu. Nah, stimulus respon ada lagi orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi ketika di teori kontrol, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, tetapi di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ketika di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Model berpikir menang atau kalah. Ketika di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Itu perbedaan antara stimulus respon dengan stimulus kontrol. Selanjutnya ini masuk di disiplin positif. Disiplin positif itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab. Kita sebagai guru atau sebagai siswa, di sini yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman, atau hukuman. Itu yang namanya dengan disiplin positif. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik pada perubahan perilaku ke yang lebih baik. Disiplin positif, ketika diri kita tidak akan berubah, maka tidak akan berjalan yang namanya disiplin positif. Menerapkan disiplin positif kepada guru ataupun siswa, itu salah satu contoh dari disiplin positif. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Di sini ada Program Pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, kenal kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Sedangkan menurut Ibo Primarius, program PYP itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini nilai kebajikan. Selanjutnya ada materi selanjutnya itu tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda atau masing-masing memiliki kebutuhan yang berbeda. Di sini kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan hal yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan yang tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa untuk diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir itu kesenangan. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Nah, ini motivasi perilaku manusia itu berbeda. Di sini ada untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, kita masuk pada motivasi ekstrinsik. Ketika masuk di motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Lanjut, nah ini ada salah satu contoh. Ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
Nah, hukuman ini biasanya kalau melihat ada salah satu murid yang tidak mau mendengar, kita biasanya langsung menghukum siswa atau langsung ada konsekuensi yang kita berikan. Nah, di sini tidak terencana tiba-tiba ada. Yang kedua, murid tidak tahu atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Ketika masuk di konsekuensi, dia terencana, disepakati sesuai peraturan yang kita sepakati. Dan yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Ketika kita masuk di restitusi, ini nanti akan di slide terakhir akan ada contoh restitusi. Di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ketika kita menghadapi masalah, ada satu masalah, contohnya ada siswa yang sering terlambat. Nah, kita akan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu untuk bagaimana cara kita memecahkan masalah siswa dengan antara guru dan siswa. Dan ketika guru awalnya itu membuat satu rapat bersama, kira-kira bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah ini dengan siswa. Dan salah satu caranya, contohnya ada perwalian kelas yang untuk SMP, mungkin yang bisa menangani masalah tersebut dengan cara segitiga restitusi ini. Yang kedua itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk menemukan solusi dan permasalahan. Jadi kita kalau ketika menggunakan segitiga restitusi ini akan dapat memecahkan masalahnya dan menemukan jalan keluarnya. Seperti itu. Ini adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, ini adalah contoh penerapan 5 posisi guru. Kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini dong. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Saya sudah tidak apa-apa, nanti jangan diulangi lagi. Ini namanya teman. Contoh penerapan posisi guru sebagai kita antara guru dan siswa. Ini kayak kita kayak siswa itu tidak ada antara sebagai teman. Dia menganggap siswa itu adalah temannya. Jadi posisi kontrolnya itu iya. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa, nanti jangan diulangi lagi. Yang kedua, sebagai pemantau, kita guru sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu ke koperasi bagi atribut sekolah. Ini sebagai guru sebagai pemantau. Yang ini yang pertama ini menghukum. Sebenarnya ini menghukum cuma selesai ini. Oke, jadi yang pertama itu menghukum. Ini hormat bendera selama 1 jam. Ketika guru ada salah satu siswa yang terlambat dan dia tidak sempat mengikuti upacara, ini ada salah satu contoh ketika guru menghukum dengan hormat bendera 1 jam. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Guru yang membuat merasa bersalah kepada siswa. Dengan kata-kata, berapa kali ibu atau bapak memberitahu kamu selalu saja mengancam bapak ibu. Itu berarti guru memberikan satu pernyataan bahwa siswa itu merasa bersalah. Hadiah yang terakhir, manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut? Siswa sebagai manajer. Jadi di sini guru tidak menyalahkan siswa, tetapi guru mencari tahu kesalahan dan memperbaiki kesalahan tersebut dengan cara menanyakan apakah kamu tahu kesalahanmu dan bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu tersebut. Guru sebagai manajer. Ini adalah 5 contoh penerapan posisi guru. Nah, ini posisi kontrol apakah ini? Nah, ini ada beberapa kuis. Tadi waktu saya sudah menjelaskan, kira-kira ada pertanyaan dari contoh 5 penerapan posisi guru. Kita akan masuk di kuis. Ini kira-kira menurut Bapak Ibu posisi kontrol apakah
ini saya kecewa sekali dengan kamu. Tadi sudah 5 posisi kontrol. Dengan merasa bersalah. Jadi kenapa dia merasa bersalah, Ibu Linda? Karena di sini siswa dibuat merasa bersalah karena telah mengecewakan gurunya. Oke, baik sekali Bu. Kita kasih suara tembakan. Do. Suara tembakan. Suara tembakan. Do. Oke, jadi Bapak Ibu, ini adalah posisi kontrol. Apakah ini? Aku. Jadi dia sebagai posisi kontrol membuat merasa bersalah karena dengan kenyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Oke, yang kedua. Posisi kontrol, apakah aku berdiri di depan kelas, angkat kaki sebelah sekarang? Penghukum. Ada yang lain? Oke, dari Ibu Kepsek. Penghukum. Kenapa dengan dikatakan yang posisi kontrol penghukum? Ya, karena di sini menghukum siswa dengan cara edukasi. Harusnya anak-anak kalau berbuat salah, kita memberikan hukuman itu berupa materi atau cara edukasi. Iya, baik sekali pernyataan dari Ibu Kepsek. Jadi ketika kita sebagai guru penghukum itu berdiri di depan kelas, angkat kaki sebelah sekarang. Sedangkan guru tersebut tidak menanyakan kesalahannya bagaimana dan tidak menemukan jalan keluar bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Langsung dengan cara menghukum Secara fisik. Oke, untuk Kepsek kita kasih tepuk terima kasih. Hati ini, otak ini, mulut ini mau bilang terima kasih. Oke. Posisi kontrol, apakah aku? Bagaimana caramu memperbaiki kesalahan yang telah kamu buat? Tadi 5 posisi kontrol yang sudah saya masukkan kategori manajer. Oke. Ibu Foni, kenapa dikatakan dengan posisi kontrol manajer? Yaitu karena sebagai manajer, jadi dia berkebelaan, dia dengan maksudnya dia mengamati kesalahannya sendiri dengan cara memperbaiki kesalahan yang telah dia perbuat. Jadi di posisi ini dia sebagai manajer. Ya, baik sekali apa yang dikatakan dengan Ibu Foni. Jadi posisi kontrol tersebut ini adalah bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang telah kamu buat. Jadi di sini guru memberikan bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut tanpa menghukum dan membuat merasa bersalah. Untuk Ibu Foni kita kasih tepuk cinta bergetar. Cinta Oke, selanjutnya posisi kontrol, apakah aku? Kenapa kamu memakai sepatu yang tidak sesuai dengan aturan sekolah? Kenapa kamu memakai sepatu yang tidak sesuai dengan aturan sekolah? Oke, tadi mungkin sebagai teman dari guru lain, apa yang lain? Kenapa kamu memakai sepatu yang tidak sesuai dengan aturan sekolah? Sebagai teman, ya betul sekali apa yang dikatakan Ibu Kepala Sekolah. Kenapa ini adalah posisi kontrol? Dia menanyakan kenapa kamu memakai sepatu yang tidak sesuai dengan aturan sekolah. Jadi guru ini dia menganggap siswa ini sebagai temannya, tidak langsung menghukum dan tidak langsung memberikan membuat siswa ini dengan merasa bersalah. Atau di sini dia masih menanyakan kenapa kamu tidak memakai sepatu dengan aturan sekolah. Jadi dia di sini dengan dengan cara guru ini memberikan satu pernyataan agar siswa ini tahu apa kesalahannya, seperti itu. Selanjutnya ini terakhir, posisi kontrol, apakah aku? Ayo bantu Dewi Bapak ya. Ayo bantu Dewi Bapak ya. Posisi kontrol, apakah aku? Saya pelan-pelan dikontrol.
Ada lagi? Dari Buning sebagai apa? Teman. Dari Pak Marvin? Posisi kontrol apa dia? Teman kah? Pendukung kah? Oke, jadi teman ya. Jadi dia di sini sebagai teman, sebagai guru. Jadi dia menganggap siswa ini adalah sebagai teman. Demi, ayo bantu demi Bapak ya. Sama-sama juga kayak seperti kita sama guru. Ayo demi saya Ibu Titin atau demi saya Ibu Koni, bantu saya untuk bisa memaparkan sosialisasi ini dan terjadilah kita sama seperti di ruangan ini. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi Bapak Ibu mungkin ini sudah tidak ini lagi, saya sudah tahu Bapak Ibu adalah senior dan pasti di setiap kelas sudah menerapkan kesepakatan kelas sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu dialog yang dijalankan oleh guru agar mewujudkan murid yang mandiri dan mampu bertanggung jawab. Selama ini Bapak Ibu guru sudah menerapkan ini sebenarnya, cuman kita tidak tahu apa yang dinamakan, apa yang telah kita lakukan setiap hari itu adalah dinamakan dengan segitiga restitusi. Di sini ada validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan dengan menstabilkan identitas. Contoh seperti saya sudah tadi menjelaskan salah satu contoh, atau ada siswa yang berkelahi. Jadi di sini kita panggil mereka berdua dengan tidak menyalahkan satu sama lain, tapi kita mencari solusi bagaimana siswa ini tidak mengulang hal yang sama dengan cara menerapkan segitiga restitusi. Ini adalah tahapan segitiga restitusi. Nah, ini adalah menstabilkan identitas. Contoh, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi dari masalah. Kamu berhak merasa begitu. Jadi ini adalah pernyataan yang akan ditanyakan peraturan sekolah, atau ada salah satu siswa yang tidak mematuhi peraturan sekolah. Jadi tidak langsung ditanyakan, tidak langsung memojokkan siswa tersebut, tetapi kita yang menanyakan dengan cara berbuat salah itu adalah wajar. Tidak ada manusia yang sempurna, dan Bapak Ibu mungkin sudah pernah mengalami di masa sekolah SD atau SMP, SMA, ataupun di masa kuliah. Jadi tidak saling menyudutkan satu sama lain antara siswa yang berkelahi. Ini adalah melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang berharga bagimu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi ada salah satu contoh. Ini adalah siswa yang tidak, dengan salah satu contoh siswa ini jarang masuk kelas dengan alasan tidak menyukai mata pelajaran yang tidak disukai, karena dengan salah satu guru yang dia tidak sukai, makanya dia sering keluar masuk kelas. Dengan ini caranya untuk memecahkan masalah tersebut dengan pernyataan yang seperti ini. Ini adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ini yang terakhir menanyakan keyakinan. Pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apakah keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, keyakinan kelas apa yang kamu langgar, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kan di setiap sebelum pembelajaran dimulai kita pasti sudah melakukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, ketika dia melanggar, kita tidak langsung menyudutkan dia, kita tanyakan dulu apa keyakinan kelas yang telah kita buat dan nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama di dalam kelas, keyakinan kelas apa yang kamu langgar, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi ini adalah menanyakan keyakinan kepada siswa ketika siswa itu mempunyai masalah. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah penerapan contoh segitiga restitusi. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan.
Jadi dari sebelum saya tutup, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan dari materi sosialisasi tentang disiplin positif. Dari ini menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ada cerita. Iya Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali untuk materi yang sudah dipresentasikan. Yang pertama itu sebagai teman, Iya. ada posisi sebagai pemantau, manajer, pembuat rasa bersalah. Ya. Nah, menurut Ibu Rita, posisi mana yang tepat untuk peserta didik dan apa dampak dari kelima itu ketika ada pada guru? Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua tentang pembelajaran berdiferensiasi, itu juga sangat menarik dari materi yang sudah dipaparkan tadi. Nah, untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa dan bagaimana menyikapi strategi tersebut atau menerapkan strategi tersebut terhadap peserta didik dalam proses pembelajaran. Cukup itu. Oke, terima kasih. Saya telah memberikan pertanyaan. Ada lagi dari guru lain? Bapak Ibu guru. Kemarin kami sudah menerapkannya dan mencontohkannya kepada Bapak Ibu guru calon guru penggerak di Loka Karya kedua. Jadi kami di sini menurut saya dari lima penerapan posisi guru ini, saya memilih manajer. Karena kenapa? Di sini guru di sini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut? Karena di sini guru tidak langsung menyudutkan siswa. Guru tidak langsung menghukum. Guru itu punya batasan dengan siswa. Ketika kita menganggap siswa itu adalah teman, maka siswa itu akan seenaknya dengan kita. Ketika kita langsung menghukum guru, maka anak-anak itu akan langsung mengatakan seperti cuma Ibu Rita tahu dia mau pukul dan seperti cuma dia mau angkat-angkat, mungkin cuma mau berdiri menghormat bendera seperti itu. Ketika kita menyudutkan siswa, itu akan berdampak pada psikologi siswa. Jadi kita sebagai guru, hal yang harus kita terapkan itu adalah manajer. Kita sebagai manajer kepada guru, kita tidak menyalahkan siswa, tidak menghukum, tetapi kita bagaimana cara kita mencari solusi dengan siswa ini agar mau mendengar dan mau mematuhi peraturan sekolah. Seperti itu Ibu Kepala Sekolah. Dan yang kedua, pertanyaan kedua itu mengenai materi tentang berdiferensiasi. Ini adalah pembelajaran, mungkin Bapak Ibu sudah menerapkannya di kelas, tetapi Bapak Ibu belum kayak sudah menerapkannya, tetapi Bapak Ibu tidak tahu kira-kira ini sudah berdiferensiasi atau tidak. Nah, pembelajaran yang berdiferensi ini adalah kita akan memetakan siswa yang berkebutuhan khusus dan siswa yang sudah mampu dalam memahami materi. Siswa itu berbeda-beda. Contoh di kelas 9 itu ada salah satu siswa yang belum bisa membaca, 2 orang. Dan beberapa lainnya itu sudah bisa membaca. Jadi ketika kita membuat soal, kita tidak bisa menyamakan soal yang siswa yang sudah mampu dan siswa yang belum mampu. Kita tidak bisa menyamakan soal tersebut. Contoh macam soal yang kenapa dari pusat memberikan ANBK? Karena itu adalah salah satu contoh soal yang berdiferensiasi. Seperti halnya ketika kita membuat ketika kita memberikan pembelajaran di kelas, itu akan berbeda juga memberikan pembelajaran dengan siswa yang belum memahami atau yang belum bisa membaca, dan kita tidak bisa memaksakan itu. Caranya bagaimana? Dengan kemarin juga kita sudah melaksanakan forum diskusi dengan guru-guru, dan ini adalah salah satu permasalahan semua sekolah dengan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana kita memecahkan masalah ketika mendapatkan di dalam kelas itu berbagai macam siswa. Bagaimana cara memetakan ini? Bagaimana cara kita memetakan ini, berdiferensiasi ini? Berarti kita membuat salah satu pembelajaran yang berbeda. Contoh di dalam kelas 9 ada yang tidak bisa membaca, ada yang bawa membaca. Berarti
pembelajarannya yang berbeda. Begitu juga dengan media pembelajaran. Contoh ya, di sama Tiaria itu dia belum bisa pembelajaran, tetapi dia ketika membuat dengan mengetik chat itu dia tahu, tetapi ketika membaca dia tidak bisa. Hal yang saya lakukan itu yang pertama, pengajaran bahasa Indonesia ya Ibu Neng, itu saya memberikan salah satu contoh dengan menerapkan bagaimana cara saya memberikan dia soal, coba kamu amati di dalam televisi, dalam membuat berita itu apa yang kamu temukan di dalam tersebut. Saya tidak samakan dengan yang lain, dengan cara tulis. Kalau tulis kan dia mungkin tidak bisa tempat tulis dalam ini. Saya cuma coba kamu amati, kira-kira apa yang kamu temui di dalam berita tersebut. Sampaikan nanti di minggu depan, pertemuan minggu depan. Itu yang harus kamu amati dan sampaikan di depan kelas. Beda dengan teman yang lain, dengan mengerjakan tugas dengan cara ditulis seperti itu. Dan kalau membuat soal, beda lagi kalau dengan yang orang belum tahu membaca. Seperti itu. Dari kepala sekolah saya. Silakan Bu. Pembelajaran berdiferensi tadi, Diferensiasi tadi, bahwa setiap siswa akan dikelompokkan, ada yang tahu membaca, ada yang belum tahu membaca. Nah, itu disendirikan. Nah, pertanyaan saya tadi itu sedikitnya sudah dijelaskan Ibu Dita tadi, bahwa yang belum tahu membaca itu disendirikan dengan memberikan pembelajaran hanya mengamati. Ya. Dan yang sudah tahu membaca, mereka akan diberikan soal untuk menjawab dengan tertulis. Iya. Dan ini berarti yang tidak tahu membaca ini hanya mengamati saja, baru menjelaskan. Oh, hanya menjelaskan, tidak menulis. Tidak. Ya, hanya itu demikian. Oke. Jadi begini Bu Neng, kemarin itu di calon guru penggerak di angkatan kami itu banyak guru SD, dan permasalahannya itu di siswa yang tidak bisa membaca. Dan salah satunya fasilitator memberikan kita satu pengertian bahwa kita jangan mencari masalahnya, kita harus menemukan solusinya. Walaupun sudah berbagai cara, walaupun sudah berbagai model, kayak sudah memberikan suatu pembelajaran dengan cara kita membuat pembelajaran yang sekian bagus, tetapi dia tidak memahami itu. Salah satu caranya yaitu dengan kita home visit di orang tua. Kita kolaborasi dengan orang tua bagaimana cara kita supaya siswa ini bisa membaca. Karena saya kemarin itu sempat angkat tangan dengan permasalahan yang sama karena kelas 9 belum tahu membaca. Tapi beliau mengatakan coba kolaborasi dengan siswa. Tetapi saya mengatakan alasannya orang tua ini sering kerja. Ada waktunya pada saat malam hari. Coba kamu jelaskan bagaimana anaknya di sekolah, bagaimana siswa ini di sekolah, dan bagaimana dia menerima pembelajaran. Coba kamu kolaborasi dengan guru semua yang ada di lingkungan sekolah dan kolaborasi dengan orang tua. Iya, karena di sekolah itu cuma beberapa jam, tetapi lebih banyak waktunya itu di rumah. Jadi semua itu ada pada guru dan orang tua. Ketika kita kolaborasi dengan sesama guru, pasti masalahnya ini akan terpecahkan bersama. Nah, ketika sudah dipetakan, ya, itu mungkin kita bisa menyikapi di saat proses pembelajaran. Jadi kita harus tahu dulu apa strategi pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Ibu Rita bisa jelaskan strategi itu ada apa? Ya, jadi di strategi pembelajaran berdiferensiasi ini, yang pertama itu kita dengan cara ada salah satu file yang namanya itu pemetaan konten posisi atau pemetaan. Ketika sebelum kita masuk berdiferensiasi, kita tahu apa itu konten posisi dari siswa dan guru, dan harus kita tahu siswa ini kira-kira strategi pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang pertama ada pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Dan di macam siswa itu ada 3, visual, audiovisual, dan kinestetik, seperti itu.
siswa terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, pertanyaan saya, apakah nilai-nilai yang diyakini yang mengacu pada disiplin diri tersebut? Oke, terima kasih Ibu Neng. Kita ketahui bersama disiplin positif itu mengacu disiplin diri. Disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi nilai-nilai ini sebelum kita mengacu pada nilai-nilai, kita harus tahu disiplin positif itu apa. Dan contohnya sama kita sebagai seorang guru, kita pasti mempunyai nilai-nilai yang sudah kita yakini. Yang pertama, kita tidak mungkin guru pada saat sudah apel pagi dan anak-anak itu sudah ada, kita tidak mungkin datang terlambat. Dan itu pasti sudah sesuai kesepakatan kita bersama bahwa jam sekian sudah ada di sekolah sebelum apel pagi dimulai dengan bersama siswa. Itu yang kedua, contohnya yang kedua itu pulang dengan tepat waktu. Nah, nilai yang kita yakini itu apa? Sebagai seorang guru kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan dan yang kita sudah laksanakan. Seperti itu. Dan untuk pada siswa, tanggung jawabnya sebagai seorang siswa itu di sekolah untuk apa? Berarti untuk belajar dan mengetahui segala aturan sekolah yang sudah disepakati bersama. Contohnya tidak boleh datang terlambat, tidak membolos, dan lain sebagainya. Dan itu ada dari diri kita sendiri. Dari guru-guru lain Ada dari saya. Oke, Bu Anu. Perilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal. Kebijakan yang seperti apa itu yang universal itu, Bu? Tolong dijelaskan. yang sebelah sini. Ini Bawah saya. Oh, yang ini. seperti apa? Sebagai pendidik berarti sebagai guru, tujuan universal itu contohnya kita sebagai seorang pendidik tentunya kita tahu bahwa disiplin itu mengacu pada sebelum kita menerapkan disiplin positif, kita tidak boleh memaksakan orang yang memang di dirinya disiplin itu tidak akan berubah. Dan ketika kita memaksakan dia masuk tepat waktu dan dirinya tidak ada perubahan, itu tidak akan pernah diterapkan sebelum dia berubah. Jadi dari diri. Iya. Jadi kalau kita sudah pasti tahu, kita sebagai seorang guru dan kita sudah tahu apa tugas sebagai seorang guru, berarti memperlihatkan kedisiplinan. Tambahannya ada tambahan diskusi. Nilai-nilai dari diskusi tentang validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip segitiga. Nah, inilah segitiga diskusi. Ya, Ini ada beberapa tahapan. Ada validasi tindakan yang salah, ada juga menstabilkan identitas, dan ada juga menanyakan keyakinan. Dari yang tadi validasi, slide yang berikut. Nah, alur untuk validasi tindakan yang bersalah berdasarkan prinsip perilaku berupaya mengikuti tujuan tertentu, itu alurnya pertanyaan yang harus kita berikan ke siswa itu inilah alurnya. Yang pertama kita menanyakan kepada anak kenapa sampai melakukan kesalahan tersebut. Jadi kita bisa mengoreksi ke anak kenapa sampai terlambat. Kenapa sampai terlambat? Alasannya apa? Soalnya Bu, saya tadi malam cuma bermain game. Jadi saya terlambat bangun. Itu dia menyampaikan alasan kenapa dia membuat kesalahan dari hal yang tersebut. Baru yang kedua, alurnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ini katanya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ini mengutarakan bahwa kalau kamu seperti ini terus, berarti kamu akan melakukan yang lebih tidak baik lagi. Nah, di situ menggali bagaimana anak itu mencari solusi supaya tidak terlambat. Ini adalah alur pertanyaan dari validasi tindakan yang salah pada restitusi. Ini
acuan pertanyaan yang kita akan berikan kepada siswa. Ada dari teman-teman. Ada pertanyaan Ibu Rita dari saya. Ini Bu. Tidak, sebelum. Oh itu. Divalidasi tindakan yang salah. Pertanyaan saya, apakah kita salah menanyakan alasan mengapa melakukan itu? Apakah salah kita menanyakan kepada anak, itu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu? Kalau bagi saya seorang guru itu tidak salah. Karena kenapa? Dari situ kita akan tahu kenapa dia masalah itu aja. Sosialisasi saya tentang disiplin positif dari segitiga institusi, dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktunya karena ini sudah sore hari, dari jam 1 hingga sampai sekarang. Terima kasih. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf bila ada salah kata dan ucapan ataupun yang sebagainya, saya minta maaf. Seterusnya terima kasih sudah berpartisipasi pada tugas saya, yaitu tentang mengungkapkan sosialisasi disiplin positif. Dan selebihnya juga Bapak Ibu guru jangan jangan bosan-bosan ketika saya minta bantuan kepada Bapak Ibu guru, karena tanpa bantuan Bapak Ibu guru, saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 tidak akan lancar hingga sampai sekarang ini. Terima kasih. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bersama. Ayo. Ini Iya. Menggunakan bahasa yang sopan. 2. Saling membantu dalam mengerjakan tugas kelompok dan individu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Lisa. Yang untuk perwakilan laki-laki, Rizky Manjili. Ayo. Ayo, bisa ya mana? Menyelesaikan tugas tepat waktu. Oke, 2. Apa? Menyelesaikan tugas yang diberi guru. Oke, duduk kembali. Tepuk tangan untuk. Oke, untuk kita semua karena sudah maju di depan, kita kasih tepuk terima kasih. Hati ini, otak ini, mulut ini mau bilang terima kasih. Oke, jadi ini yang sudah kalian tulis kesepakatan kelas kita. Ada beberapa kesepakatan yang harus disepakati bersama. Jadi selama proses pembelajaran tidak ada yang apa? Tidak ada yang Melanggar kesepakatan yang telah disepakati di kelas. Oke? Ya. Sudah dibacakan semua kan? Ya. Sudah. Fix ya? Ya. Tidak ada yang melanggar kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Jadi kesepakatan kelas tujuannya apa? Supaya kita masuk di dalam kelas dengan teratur dan tidak ada yang apa? Yang bisa menjawab? Apa? Contohnya tidak ada yang keluar masuk di dalam kelas, tidak ada yang ribut, tidak ada yang bermain, tidak ada yang mengganggu teman. Oke ya? Dan kita harus saling menghormati sesama teman dan guru.